Dan untuk mendalami perkembangan penanganan kasus perampokan tadi pagi, kami akan ajak Anda untuk mengikuti laporan dari koresponden kami, Ruli Kurniawan yang saat ini masih berada di kawasan Pondok Indah, tepatnya di sekitar lokasi kejadian. Ruli, setelah berhasil dibeku, kemudian Sandra berhasil dibebaskan, pelaku sudah dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Apa yang bisa Anda laporkan dari lokasi kejadian saat ini? Aktivitas apa yang terjadi di sana malam hari ini? Ya, Budi dan juga pemirsa, baru saja sekitar kurang lebih 10 menit yang lalu, tim Puslabor Polda Metro Jaya baru saja memasuki rumah nomor 17 di Jalan Bukit Hijau 9 ini. Dan mereka datang untuk melakukan olah TKP dan terus dilakukan hingga nanti malam nanti untuk melihat bagaimana sebenarnya situasi dalam rumah ketika aksi penyanderaan itu terjadi. Dan baru saja, kalau saya boleh memberikan informasi, Budi dan juga pemirsa, pada pukul setengah 6 sore tadi, pihak dari Polda Metro Jaya merilis sejumlah barang bukti. Dengan adanya barang bukti yang dirilis ini semakin menguatkan bahwa aksi pencurian yang disertai dengan penyanderaan ini sudah amat terencana dengan rapi. Dari barang bukti yang dikumpulkan oleh Polda Metro Jaya, di sana terlihat ada tali dan juga ada jangkar yang dipakai oleh pelaku untuk memanjat tembok rumah di Pondok Indah ini. Yang kedua, di sana juga terlihat ada topeng berwarna hitam sejumlah 4, dan ini menandakan bahwa ada kemungkinan bahwa dua orang tersangka ini atau terduga ini dengan inisial AJ dan S ini tidak berdiri atau tidak bergerak berdua saja, tapi ada komplotan lain selain dari mereka berdua. Dan juga di sana juga ditemukan ada teropong, ada pisau, ada lakban, dan juga ada sepatu, tas, jaket, dan juga di sana ada jimat yang sempat menjadi perhatian dari awak media ketika diumumkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Dan dengan adanya barang-barang ini semakin menguatkan bahwa aksi pencurian dan juga penyanderaan ini memang sudah direncanakan jauh-jauh hari dengan menargetkan rumah milik Bapak Asep Sulaiman ini. Dan dengan adanya barang bukti ini, polisi sekarang kembali untuk mendalami keterangan dari kedua pelaku ini, yaitu AJ dan S. Apakah ada personil lain yang juga menjadi sindikat atau kelompok dari mereka. Dan hingga saat ini memang kedua tersangka masih terus diperiksa di Polda Metro Jaya. Dan berdasarkan alat bukti ini, Budi dan juga pemirsa, ada beberapa kejanggalan sebenarnya bisa saya ungkapkan kepada Anda, bahwa di sana memang disampaikan atau diperlihatkan kepada kami, rekan-rekan media, ada sepatu kotor di sana, ada celana jeans yang juga kotor, ada jaket di sana. Dan saya diminta keterangan, apakah para pelaku ini sempat mengganti baju ketika mulai dari memanjat rumah hingga akhirnya masuk ke dalam rumah, dan itu memang dibenarkan oleh pihak dari Polda Metro Jaya. Dan dia ada suatu yang pertanyaan besar di sini gitu. Pelaku ketika mulai beraksi pada pukul 5:30 pagi dan hingga baru terus melanjutkan aksinya selama kurang lebih hingga jam 10 pagi, dan akhirnya pembantu rumah tangga ini sempat keluar dan berteriak meminta tolong kepada polisi yang sudah berjaga. Pada rentang waktu dari pukul 6 hingga pukul 10 ini, dalam waktu 4 jam ini, pelaku ternyata ketika masuki rumah dia juga sempat untuk melepas sepatu kotornya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pelaku juga sempat untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih dan menanggalkan atau menyimpan pakaian kotornya ketika sudah berada dalam rumah dan ketika melakukan penyanderaan kepada Bapak Asep Saifullah dan juga keluarganya. Asep dan juga keluarganya. Dan dari sini juga ada satu lagi poin yang juga cukup perlu diperhatikan oleh Polda Metro Jaya, yakni di mana para pelaku AJ dan S sempat meminta korban untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka adalah kerabat dari korban, dari Bapak Asep ini. Dan ini juga nantinya surat pernyataan ini akan diberikan kepada pembantu untuk disampaikan kepada polisi yang sudah berjaga di depan rumah sejak pada pukul 10 pagi. Dan yang juga menjadi pertanyaan juga di sini adalah dengan santainya si pelaku ini sempat dibikinkan Indomie, sempat dibikinkan mie instan kepada pembantunya ketika mereka sedang melakukan penyanderaan kepada orang-orang di rumah.
ini adalah faktor-faktor yang bisa dibilang kejanggalan. Bagaimana mungkin seorang pencuri yang pada pukul pagi subuh sudah mulai merangsek masuk ke dalam rumah dan berusaha untuk melakukan pencurian, bahkan meminta sejumlah barang berharga dan juga meminta dibuatkan adanya surat pernyataan bahwa mereka adalah saudara dekat dari korban. Dan ini adalah tanda tanya harus dipecahkan oleh pihak kepolisian. Apakah memang pencuri tersebut sudah ataupun si penyandra ini sudah mengenal dengan korban sebelumnya? Inilah teka-teki yang harus diperhatikan oleh Polda Metro Jaya, karena sejauh ini informasi yang terus diberikan oleh Polda Metro Jaya kepada kami awak media bahwa tidak ada hubungan ataupun tidak ada korban tidak pernah mengenal pelaku itu siapa gitu. Tapi dengan statement yang diberikan oleh Polda Metro Jaya tadi, ada sebuah tanda tanya besar di sana. Apakah memang ada sesuatu di balik aksi penyanderaan juga pencurian ini? Dan juga Budi, yang juga menjadi poin yang dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya di sini adalah waktu eksekusi. Kita tahu tadi Anda sudah menjelaskan bagaimana kronologis pencurian juga penyanderaan ini, di mana pada pukul 6 pagi pembantu rumah tangga sempat meminta tolong bahwa di kediamannya sedang terjadi aksi pencurian juga penyanderaan. Dan pada pukul 10 pagi pihak kepolisian baru datang dengan personil yang cukup banyak itu, dan untuk melihat bagaimana situasi di dalam rumah. Di rentan waktu di antara pukul 6 hingga pukul 10 ini cukup panjang, sekitar 4 jam. Menjadi pertanyaan sendiri di sana, mengapa pihak kepolisian cukup bisa dibilang lamban untuk menangani adanya informasi dari masyarakat yang membutuhkan pertolongan secepatnya karena adanya tindak kriminal di kediaman mereka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Bapak Iwan menjelaskan bahwa pada rentan waktu selama 4 jam ini pihak kepolisian terutama dari Kasat Reskrim Polsek Kebayoran Baru kami sudah mencoba menelpon kepada Bapak Asep di sana, dan Bapak Asep juga mengatakan bahwa dia dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa di sana, hanya ada keluarga yang berkunjung ke rumah pada pagi hari. Dan tapi juga dijelaskan di sana statement yang diberikan oleh Bapak Asep ini bahwa statement yang dikatakan atau dilontarkan di bawah ancaman oleh para pencuri ini, yakni adalah AJ dan juga S. Dan juga dalam waktu rentan 4 jam ini dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan personil baik dari Brimob, Jatanras, baik dari Polsek, juga Polres, juga dari Polda untuk meramu sebenarnya bagaimana upaya untuk melihat ataupun untuk memantau situasi dalam rumah. Itu adalah statement yang dikeluarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait juga lamanya polisi untuk datang ke lokasi kejadian. Dan juga yang satu lagi yang juga harus diperhatikan di sini, yang juga menjadi poin serius di sini adalah sejak pukul 10 pagi hingga pukul 2 siang baru dilaksanakannya adanya upaya untuk membebaskan Sandra. Dan waktu selama 4 jam ini bisa dibilang cukup lama, dan kita tidak tahu akan terjadi dalam seperti apa dengan adanya aksi penyanderaan ini, dan juga apa bisa terjadi karena diketahui bahwa Aji dan S ini mereka juga memiliki senjata api dan juga dikhawatirkan bisa digunakan untuk mengancam ketiga korban yang di dalam rumah. Dan bisa dikatakan di sini dalam waktu rentan dari jam 10 hingga jam 2 siang pihak kepolisian mengaku juga masih terus menyusun strategi sebenarnya bagaimana upaya untuk membebaskan para sandera, karena ini menjadi poin serius yang terus saya tanyakan juga kepada pihak Polda, mengapa dibutuhkan waktu yang cukup lama sekali untuk bisa merangsek masuk atau untuk mendobrak pintu dan menyelamatkan para sandera. Dan statement yang diberikan oleh dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yaitu mereka membutuhkan waktu untuk melakukan upaya persuasif kepada para penyandera ini, karena poin utama yang harus dilakukan oleh para pihak kepolisian adalah bagaimana menyelamatkan sandera yang sedang ditawan di dalam rumah. Caranya adalah memang ada 4 protap yang harus dijalankan oleh pihak kepolisian untuk membebaskan sandera. Yang pertama itu adalah dengan secara verbal, di mana pihak dari kepolisian meminta secara langsung meminta kepada para penyandera sini untuk melepaskan para sandera secepatnya. Dan memang ketika dikatakan atau ketika dibicarakan bagi upaya untuk membebaskan sandera, ternyata tidak ada respon dari pihak penyandera, itu namanya AJ dan S ini, dan akhirnya juga pihak kepolisian membutuhkan waktu lagi untuk kembali melakukan usaha verbal untuk meminta agar sandera secepatnya dibebaskan. Namun karena tidak adanya respon dari para penyandera, akhirnya pada pukul 2 siang akhirnya diambil keputusan bahwa akan dilakukan pendobrakan.
Nah, pendobrakan ini memang merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dan secepatnya dilakukan untuk segera membebaskan Sandra yang memang sedang disekap di dalam rumah oleh para pelaku penyanderaan ini. Dan apabila memang upaya ini tidak berjalan dengan mulus, misalnya seperti itu, maka pihak kepolisian akan memberikan langkah selanjutnya itu dengan menggunakan peluru karet dan kemudian dengan peluru tajam. Dan untungnya ketika pendobrakan ini, kedua tersangka langsung menyerahkan diri dan berusaha dan tidak ada upaya perlawanan di sana. Dan akhirnya ketiga Sandra bisa dibebaskan dan dua tersangka atau dua penyandra ini akhirnya bisa diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda, Budi. Ruli, menarik sekali analisa Anda terkait dengan bagaimana kejanggalan, kemudian proses akhirnya kejanggalan, juga kelambanan pihak kepolisian dalam mengatasi situasi ini karena prosesnya berjam-jam seperti tadi Anda sudah katakan. Tapi yang menjadi pertanyaan, Ruli, apa yang membuat para pelaku ini mengincar rumah Bapak Asep ini? Apa yang istimewanya dari rumah Bapak Asep ini sehingga para pelaku mengincar rumah ini? Dan yang terakhir dari saya sebelum Anda tutup juga, bagaimana kondisi para Sandra sekarang? Jika tadi para pelaku sudah ada di Mapolda Metro Jaya, bagaimana kondisi keluarga Pak Asep? Terakhir. Ya, Budi, memang motif dari para pelaku ini yang tetap menjadi pertanyaan besar. Sebenarnya mengapa para pelaku ini mengincar rumah Bapak Asep dan sudah berapa lamakah mereka merencanakan aksi pencurian dan mungkin dengan rencana untuk menyekap atau menyandra keluarga Bapak Asep ini semua juga masih terus berjalan sekarang seiring dengan proses penyelidikan yang terus berkembang dan terus berjalan di Polda Metro Jaya dengan meminta keterangan dari kedua pelaku. Dan tidak hanya itu, saat ini juga kalau saya boleh menceritakan kepada Anda bagaimana situasi ataupun kondisi dari para Sandra yang disekap ini. Yang pertama, Bapak Asep sendiri sampai saat ini ia masih berada dalam rumah dan terus diminta keterangan oleh pihak kepolisian mengenai kronologis dari kejadian yang terjadi sejak pagi tadi. Dan untuk Ibu Eis, istri dari Pak Asep dan juga anaknya Safira, hingga saat ini yang informasi yang saya dapatkan di lapangan, kedua korban masih berada di Rumah Sakit Pondok Indah untuk menjalani perawatan dan juga karena memang ketika diselamatkan kedua korban ini dalam kondisi yang sangat shock dan butuh bimbingan psikologis untuk mereka. Sedangkan pembantu rumah tangga yang bisa dibilang sebagai orang yang memberitahu kepada Binmas dan juga kepada pihak kepolisian bahwa terjadi aksi pencurian penyanderaan di kediamannya, saat ini sedang berada di Polda Metro Jaya dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Budi. Baik, sekali lagi terima kasih Ruli Kurniawan atas laporan Anda yang sangat komprehensif dari lokasi kejadian di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Terima kasih, Ruli.